warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Frank Endarsari. Kali ini saya akan menyajikan materi untuk kelas 12 Geografi yang berjudul Permasalahan Tata Ruang Wilayah. Tata ruang wilayah adalah wujud dari susunan sebuah tempat dengan suatu kedudukan yang memiliki dimensi yang luas dan isi, dengan memperhatikan suatu struktur dan pola dari sebuah tempat tersebut berdasarkan atas sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang telah tersedia, beserta aspek administratif dan aspek fungsional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Beberapa persoalan terkait tata ruang yang menjadi konsen adalah permasalahan konservasi penggunaan lahan. Yang kedua, menurunnya kualitas ruang karena eksklusivitas pemukiman. Yang ketiga, kemudian kesenjangan pembangunan kawasan antara wilayah. Solusi untuk mengatasi isu permasalahan tersebut yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu mengenai penataan ruang. Masalah yang mungkin timbul dari penerapan tata ruang wilayah dan cara penyelesaiannya. Pertama, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar dan kemiskinan. Kesenjangan antara wilayah. Untuk penyelesaian nomor 1 dan 2, rencana tata ruang wilayah nasional telah ditetapkan Indonesia yang memuat 112 kawasan dengan 2 pertimbangan utama, regionalisasi dan pemerataan. Yang ketiga, yaitu bencana alam yang tinggi. Penyelesaiannya apa? Indonesia perlu merubah manajemen bencana dengan instrumen penataan ruang yang bertujuan bukan hanya untuk menghapuskan, tapi untuk mengurangi kerentanan, meminimalisasi dampak dan kerugian potensial akibat bencana yang ditimbulkan. Yang keempat, krisis pangan, energi, air. Penyelesaiannya gimana? Yaitu kebijakan pelestarian sawah abadi sebagai perlindungan lahan sawah beririgasi untuk mengatasi krisis pangan. Selain kebijakan pelestarian sawah abadi, dapat juga dengan mengoptimalisasikan lahan cadangan yang terdapat di luar Pulau Jawa, seperti Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Ngangro Aceh Darussalam, dan Nusa Tenggara Barat. Yang kelima, perubahan iklim, yaitu penyelesaiannya apa? Diperlukannya upaya mitigasi serta adaptasi dalam hubungannya dengan mitigasi penataan ruang dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam reduksi untuk mengatur emisi karbon. Ya, jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa beberapa permasalahan tata ruang di Indonesia, yang pertama yaitu belum semua daerah di Indonesia itu mempunyai rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional. Yang kedua, masalah di Indonesia yang kedua itu pemerintah kurang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tata ruang di masa yang akan datang. Yang ketiga, tidak dapat ketegasan hukum bagi seorang yang melanggar tata ruang. Yang keempat, yaitu perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Yang kelima, perencanaan tata ruang yang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Dan yang terakhir, terjadinya konflik kepentingan antar sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan prasarana wilayah. Jadi aspek-aspek yang mempengaruhi dalam penataan ruang yaitu teknis atau rekayasa. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial dan hukum dan kelembagaan. Yang kelima, lingkungan. Jadi penetapan kebijakan-kebijakan dan perencanaan dalam penataan ruang yang harus diperhatikan adalah sistem ekologi global maupun lokal, serta SDA yang terkandung di suatu daerah. Nah, itulah mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi dalam penataan ruang. Dan sampai di situ materi untuk kelas 12 mengenai permasalahannya terhadap tata ruang wilayah. Semoga bermanfaat. Untuk akhirnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah.